Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Elfrida Christian Barita dengan NIM F1C4222057 dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman hayati untuk memenuhi tugas UAS Biologi Dasar dengan dosen pengampu Pak Ade Ardiadi, SSI, MSI. Oke, manakah dari gambar ini yang kamu suka? Dari gambar ini kita tahu begitu banyak keanekaragaman, yaitu seperti bentuk, warna, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas mengenai tingkatan keanekaragaman hayati yang meliputi keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Selanjutnya mengenai manfaat keanekaragaman hayati, lalu mengenai biodiversitas Indonesia, dan mengenai kegiatan manusia yang mempengaruhi biodiversitas. Definisi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan totalitas variasi yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta karakteristik lainnya yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi susunan gen pada satu spesies. Contohnya adalah sebagai berikut. Kedua jeruk pada gambar merupakan jeruk yang memiliki spesies sama tetapi memiliki tampilan yang berbeda, seperti warna, tekstur, kulit, dan rasa. Yang kedua, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis adalah variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau antar spesies dari satu famili. Contohnya adalah pohon kelapa dan pohon aren, lalu anjing pom dan anjing herder. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem yaitu keanekaragaman yang terjadi karena interaksi dengan lingkungan. Pada lingkungan yang sesuai, setiap makhluk hidup akan dibentuk oleh lingkungan. Contohnya adalah sebagai berikut. Kaktus di gurun dan cemara di gunung salju. Manfaat keanekaragaman hayati yaitu ada 3. Yang pertama, nilai manfaat konsumtif, kedua, nilai manfaat produktif, dan ketiga, nilai manfaat ekologis. Yang pertama, nilai manfaat konsumtif, yaitu nilai produk keanekaragaman hayati yang langsung dikonsumsi melalui pasar seperti kayu bakar, makanan, ternak, dan daging buruan. Yang kedua, nilai manfaat produktif, yaitu nilai-nilai produk keanekaragaman hayati yang dieksploitasi secara komersial. Contohnya adalah industri kertas memproduksi kertas dengan menggunakan jutaan ton batang tumbuhan. Yang ketiga, nilai manfaat ekologis. Nilai manfaat ekologis merupakan nilai-nilai langsung dari fungsi keanekaragaman hayati. Semakin tinggi keanekaragaman hayati di suatu ekosistem, maka ekosistem itu akan lebih stabil daripada ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang rendah. Contoh, dalam ekosistem sawah, 1 ada padi, tikus, ular, dan elang. Sedangkan di ekosistem 2 ada padi, ular, dan elang. Bagaimana sih biodiversitas di Indonesia? Dipandang dari segi biodiversitas, posisi geografis Indonesia sangat menguntungkan. Terletak di Khatulistiwa. Dengan posisi seperti ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Indonesia dengan luas wilayah 1,3% dari seluruh luas muka bumi memiliki 10% flora berbunga, 12% mamalia, 17% jenis burung, dan 25% jenis ikan di dunia. Biodiversitas Indonesia yang meliputi golongan hewan dan golongan tumbuhan. Yang pertama, golongan hewan. Berikut ini adalah keanekaragaman hayati golongan hewan yang terdapat di Indonesia. Komodo merupakan jenis reptila raksasa yang menghuni Pulau Komodo. Anoa merupakan mamalia kelas Sulawesi. Burung cendrawasih, burung berbulu indi, sangat indah, hanya terdapat di Indonesia, yaitu di Pulau Papua. Badak Jawa dan badak Sumatera. Orangutan dan beberapa hewan lain yang termasuk Pongidae juga banyak terdapat di Indonesia seperti di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Yang kedua, golongan tumbuhan.
Berikut ini adalah keanekaragaman hayati golongan tumbuhan yang terdapat di Indonesia. Ada durian, merupakan buah yang semula ditemukan di Indonesia dengan berbagai varietasnya yang berkembang di berbagai kepulauan. Yang kedua, salak. Varietasnya cukup banyak seperti salak kondol dari Salman, Yogyakarta, dan salak Bali. Yang ketiga, bunga bangkai merupakan flora khas Indonesia. Habitat flora ini di pegunungan Bukit Barisan. Biodiversitas Indonesia sangatlah unik. Kepulauan Indonesia dibagi menjadi 3 biografi besar. Yang pertama, biografi oriental atau disebut sebagai garis Wallace. Yang kedua, biografi Australia, dan ketiga, biografi peralihan yang disebut sebagai garis Weber. Gambar garis Wallace dan garis Weber yang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Jenis-jenis hewan wilayah oriental yaitu hewan yang daerah persebarannya di wilayah Indonesia bagian barat memiliki ciri khas sebagai berikut. Berbagai macam primata seperti di Kalimantan terdapat banyak jenis keras seperti orangutan, tarsius, dan bekantan. Terdapat mamalia besar misalnya harimau, gajah, dan badak. Jenis burung yang memiliki suara atau kicauan yang merdu misalnya takur, api, dan gelatik Jawa. Jenis-jenis hewan wilayah Australia. Hewan yang daerah persebarannya di wilayah Indonesia bagian timur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Domisi hewan berkantung seperti koala dan kanguru. Mamalia berukuran kecil misalnya kuskus, kelelawar, tikus, dan lain-lain. Jenis-jenis hewan pada wilayah peralihan. Jenis-jenis hewan pada wilayah peralihan ini memiliki ciri-ciri hewan oriental dan wilayah Australia seperti babi rusa dan maleo. Memiliki tumbuhan dan hewan berstatus langka. Jenis-jenis hewan yang termasuk langka yaitu antara lain badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, elang, dan rangkong. Adapun jenis tumbuhan yang berstatus langka yaitu matoa, gandaria, badilah, kepuh, kelewek, bendo, dan sawo kecil. Apa sih penyebab hilangnya keanekaragaman hayati? Berikut yaitu hilangnya habitat dan fragmentasi, spesies eksotik atau spesies pendatang, degradasi habitat, dan eksploitasi yang secara berlebihan. Berikut penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena saya orangnya ikhlas. Terima kasih.